Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi Petatang 80 menyapa sahabat-sahabatku di hari yang berbahagia ini. Pada hari ini kita akan berbicara terkait dengan tentunya dengan peternakan ya. Tentang peternak kita, bagaimana peternak kita meningkatkan kesejahteraannya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung Petatang 80 dengan cara like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Oke, sebelum kita membahas itu, mari kita lihat dulu video yang berikut ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kita melihat ya ini sapi Bali ya. Sapi Bali bibit betina. Ini sapi-sapi ini nanti akan dikirim ke luar provinsi ya. Akan dikirim ke luar provinsi. Ini sapi-sapi ini sudah dibeli di pasar hewan umum Mas Bage ya. Nanti sapi-sapi ini akan dikumpulkan kemudian di penampungan dan akan dikirim ke Kalimantan, ke provinsi lain. Ini dia. Ini pengusahanya ya. Ini sapi-sapi bibit kita. Ini akan dikirim ke Kalimantan, Pak ya? Kaltim. Ke Kaltim. Ya, ini dia sapi-sapi bibit kita. Ya, luar biasa sekali. Ya, tadi sudah dilihat ya video yang kita berikan itu berdurasi 1 menit ya, terkait dengan bagaimana ternak atau hewan atau produk kita itu bisa bersaing ya, tidak hanya di pasaran lokal tapi juga di pasaran nasional. Oke, untuk meningkatkan yang kita bahas pada hari ini adalah bagaimana cara kita meningkatkan kesejahteraan daripada peternak kita. Jadi dalam meningkatkan kesejahteraan peternak kita itu langkah-langkah yang harus kita lakukan atau yang harus kita prioritaskan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita itu yang pertama adalah, mungkin ada yang akan kita bahas ini adalah ada 2 poin yang akan kita bicarakan bagaimana langkah-langkah kita meningkatkan kesejahteraan peternak kita. Yang pertama itu adalah manajemen peternakan. Manajemen peternakan di sini adalah yang pertama adalah bagaimana manajemen kesehatan ternak. Ini manajemen peternakan itu bagaimana manajemen kesehatan ternak dan bagaimana manajemen daripada pakannya. Jadi manajemen peternakan itu poinnya itu ada 2. Yang pertama adalah kesehatannya, yang kedua adalah pakannya. Karena kalau kita berbicara tentang bagaimana meningkatkan populasi ternak kita, bagaimana meningkatkan misalnya berat badan daripada ternak kita, maka yang harus kita bicarakan itu adalah 2 hal, kesehatan dan pakannya. Karena percuma ternak kita itu banyak pakannya, tapi kalau ternaknya dalam kondisi yang sakit, dia tidak akan bisa bertumbuh dan berproduksi dengan baik. Dan sebaliknya, bagaimana bisa ternak kita akan menjadi berkembang, akan menjadi bagus. Dan kalau ternak kita sehat, oke. Tapi kalau tidak ada pakannya, mungkin percuma juga dia bisa tumbuh dan berkembang.
Artinya di sini adalah ada dua hal dalam manajemen peternakan, itu adalah kesehatan dan pakannya. Kesehatan yang bisa kita kendalikan penyakitnya, bisa kita mencegah ternak kita dari kecacingan yang akan mengganggu sistem pertumbuhannya. Kemudian bagaimana mensupport pakannya supaya dia memiliki gizi ternak kita, supaya dia bisa bereproduksi maupun berproduktivitas. Jadi itu ya, manajemen peternakannya itu adalah kesehatan, kemudian pakannya. Sehingga dengan dua hal itu kita bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas daripada ternak kita. Oke, kalau kita sudah memenuhi unsur manajemen peternakan, yaitu kesehatan dan pakannya, ini kita kerucutkan dalam dua hal, yaitu kesehatan dan pakannya. Kemudian poin kedua selain manajemen peternakan adalah manajemen pemasarannya. Tadi saya contohkan tadi itu kita sebulan itu bisa 3 kali ya. Sebulan itu bisa 3 kali mengirim ternak dari NTB, keluar NTB, bisa ke, khususnya yang video tadi itu ke Kalimantan Timur. Jadi kalau produk kita, ternak dan produk kita keluar NTB, maka nilai daripada produk kita itu akan bagus. Kalau terlalu banyak ternak kita di NTB misalnya, itu yang menyebabkan daya belinya menurun. Kenapa? Karena terlalu banyak ternak kita, sementara kebutuhannya tidak meningkat, maka harganya pun akan cenderung turun. Tapi ternak kita banyak, kebutuhan banyak, nah itu nanti harganya itu akan meningkat ya. Itu jadi kalau kita berbicara manajemen pemasaran, itu bagaimana ternak-ternak kita atau produk-produk kita yang sudah ada di NTB itu bagaimana kita pasarkan. Jadi tidak hanya bergerak di pasar lokal antar kecamatan, antar kabupaten, kalau bisa dia bergerak terus antar provinsi atau skala nasional. Jadi percuma ternak kita itu sehat, banyak, tapi kalau pemasarannya itu, pangsa pasarnya itu lemah, maka nilai daripada ternak kita itu, nilai daripada produk kita itu akan menurun. Sehingga yang harus kita lakukan, pastikan bahwa ternak kita sehat, pastikan pakannya tercukupi untuk pertumbuhan, untuk reproduktivitasnya dan produktivitasnya. Kalau ternak kita sudah banyak, punya nilai kualitas sendiri, punya kuantitas jumlah yang cukup, kemudian bagaimana pasarnya. Pasar ini memegang peranan penting dalam ekonomi. Jadi semakin banyak ternak kita bergerak, terjual, maka pergerakan ekonomi kita menjadi jauh lebih meningkat. Jadi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan daripada peternak kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus memastikan bahwa ternak itu sehat, kemudian pakannya berlimpah. Kedua hal ini kita akan bisa meningkatkan kuantitas dan kualitasnya. Kemudian setelah kita memenuhi itu, kita akan berlanjut ke pemasarannya. Kita harus pastikan bahwa ternak dan produk kita dia bisa keluar ke provinsi lain. Misalnya kalau Hari Raya Kurban, misalnya Pulau Sumbawa itu setiap tahun mengirim ternak ke Pulau Jawa untuk dipotong. Nah, kita biasa mengeluarkan di Lombok ini dalam bentuk bibit betina yang tadi yang saya sampaikan. Bibit betina itu dikirim ke Kalimantan Timur, kadang ke Sulawesi dan sebagainya. Terus kita tingkatkan bagaimana produksi bibit kita, dan tidak hanya itu, sapi potong kita bisa kita kirim ke luar NTB. Tentunya kita harus mempersiapkan pengusaha-pengusaha kita yang handal, artinya pengusaha itu harus siap bersaing. Bagaimana caranya mengirim ternak ke luar NTB. Nah, ini pengalaman-pengalaman kita bisa kita contoh di Pulau Sumbawa,
mereka itu bisa mengirim ternak untuk dipotong ke Pulau Jawa. Kita ada, tapi kita lebih banyak ke sumber bibit, yaitu bibit betina. Jadi bibit itu yang harganya di atas sekitar 5 sampai 6 juta, yang untuk sumber bibit betina itu kita kirim ke luar NTB. Nah, itu yang bisa kita sampaikan pada hari yang berbahagia ini, meningkatkan kesejahteraan peternak itu bagaimana kita membuat manajemen peternakan yang optimal. Manajemen peternakan itu adalah kesehatan ternak, kemudian pakannya, sehingga kita bisa meningkatkan kuantitas dan kualitasnya, dan manajemen pemasarannya. Bagaimana kita memasarkan ternak dan produk kita tidak hanya di lokal, tapi juga secara nasional. Itu yang menjadi program kita, bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan peternak kita. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf ya. Jangan lupa dukung Petatang 80 dengan cara like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.